mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Gunadarma menemukan gadis cantik itu di sebuah gua batu di pinggiran hutan, tak jauh dari Kamulan. Gadis itu yang mengaku bernama Kencana Jingga menceritakan perihal dirinya. Diam-diam sebenarnya dia mengagumi Gunadarma. Selama itu, di balik rimbunan tanaman perdu, mengintip sepasang mata yang indah. Mata milik seorang gadis yang kita kenal sebagai Arawinda Nareswari. Kakang Gunadarma, pantas selama ini dia bersikap dingin padaku. Rasa sayang yang diperlihatkannya hanya sebatas seorang teman, atau barangkali seorang kakak pada adik perempuannya. Rupanya hatinya sudah tertambat di pelabuhan lain. Sekarang bagaimana? Aku jauh-jauh pergi ke Mataram bukan untuk memperebutkan cinta. Walaupun terus terang aku kecewa. Baiklah, aku akan tetap mengaguminya, memujanya sebagai seorang beragama Buddha yang sedang bergelut melahirkan mahakarya. Tapi apa saja yang mereka lakukan di dalam sana? Mungkin mereka berpelukan atau bahkan berciuman. Setidaknya mereka duduk berdekatan sambil mencurahkan isi hati masing-masing. Masa bodoh. Kenapa kau jadi risau, Arawinda? Kenapa kau gelisah sendiri? Sementara pria yang kau puja, kau dambakan, sedang bermesraan dengan wanita lain. Bodoh sekali. Untuk apa aku lama-lama di sini? Rugi. Semula saya mengira setelah melihat Tuan dengan mata kepala sendiri, kerinduan saya akan terobati. Tapi ternyata malah semakin parah. Siang malam saya tak bisa mencampakkan ingatan saya pada Tuan Gunadarma. Akhirnya, hampir setiap hari saya pergi ke pelataran vihara hanya untuk sekilas menatap wajah Tuan, walau dari kejauhan. Kemarin saya memberanikan diri mengintip di tenda Tuan karena Tuan tidak kelihatan di pelataran vihara seperti biasanya. Iya, memang beberapa hari ini aku lebih sering di tenda. Aku sedang merancang dena talang air untuk lantai atas bangunan vihara. Oh iya. Sekarang, bagaimana perasaan? Tuan bertanya pada siapa? Pada siapa lagi? Ya padamu. Maksud saya, Tuan bertanya pada Udiani atau Kencana Jingga? Bagaimana ya? Dua-duanya. Kalau Tuan bertanya pada Udiani, maaf, saya tidak bisa menjawab.
karena saya bukan Udiani. Baiklah. Saya bertanya pada Kencana Jingga. Nah, sekarang bagaimana perasaan? Perasaan saya ya senang sekali. Oh ya? Jiwa saya seperti dilambungkan ke angkasa yang tinggi, menembus awan, mengarungi langit biru terbentang. Tapi ada juga sedihnya, ada juga kecewanya. Sedih? Kecewa? Sedikit. Boleh, aku tahu mengapa. Karena Tuan masih memikirkan Udiani, sementara Tuan duduk di samping saya. Tuan memegang tangan saya. Tuan meremas jari-jari saya. Tuan meraba pundak saya. Tuan mengusap pipi saya. Iya. Kenapa Tuan memeluk saya? Aku tidak peduli siapa dirimu. Sekarang kamu tidak akan kulepaskan lagi. Mari. Ayo. Silakan. Cangkir lagi, Kang. Tuaknya, Kang. Nanti mabok. Sekali-kali mabuk kan tidak apa-apa. Jangan, Kang. Tugasmu itu kan berat. Harus naik-naik ke pagar, ya kan? Wah, dorong-dorong batu di atas. Oh, nanti kalau jatuh bagaimana? Wah, Jatuh ya sakit. sudah. Iya. Tamat riwayatku sebagai seorang warga Sanjaya. Maaf, kalian ikut bekerja membangun kamulan itu ya? Oh, Iya. Kami semua pekerja, kecuali tukang warung itu. Alah. Kamu siapa? Saya seorang pengembara. Oh, Oh ya, saya mendengar berita katanya sedang dibangun sebuah wihara Buddha yang megah. oh iya benar, Iya, benar. benar. Pembangunan itu merupakan amanat dari Sri Maharaja Samaratungga yang sudah mangkat. Beliau berasal dari Wangsa Sailendra. Agamanya Buddha. Sedangkan Maharaja yang sekarang dari Wangsa Sanjaya, agamanya Siwa. Gini. Maharaja yang sekarang adalah menantunya Maharaja yang dulu. Namanya, kalau tidak salah, dia Rakai Pikatan, keturunan Bumanuku. Itu loh. Kalau kalian sendiri dari Wangsa apa? Oh, kami ini ya penduduk asli di desa ini. Oh, begitu. Hampir semua penduduk asli dari Wangsa Sanjaya. Oh, begitu ya. Maaf, ini sudah selesai makannya. Sudah Ki, sudah. Silakan, angkat saja. Iya. Iya. Hebat juga Maharaja yang sekarang. Dia berasal dari Wangsa Sanjaya dan beragama Siwa. Tapi bisa membuat bangunan megah untuk kepentingan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Bukan main. Hebat. Lalu menurut pendapat kalian bagaimana? Ya, bagaimana ya? Alah, kami ini hanya rakyat kecil, tidak punya itu loh. Maksudnya tidak punya pemikiran macam-macam. Iya. Bagaimana para pembesar sajalah. Kami percaya mereka punya kebijaksanaan yang bermanfaat untuk semuanya. Iya, kami tidak pernah memihak. Iya. Kami lebih senang hidup rukun, tenang, dan damai sama siapa saja. Ya, saya setuju itu. Yang penting murah sandang, murah pangan, murah rezeki, ya. Ngomong-ngomong, saudara juga dari Wangsa Sanjaya? Iya, betul. Desa kelahiran saya jauh, di kaki Gunung Merbabu. Wah, lumayan jauhnya dari sini ya. Iya. Dan saya tidak sia-sia pergi ke sini. Saya terharu melihat semangat kalian membangun sebuah wihara suci untuk kepentingan wangsa lain, agama lain. Wah, kami rela melakukannya demi menjunjung tinggi titah Sri Maharaja.
raja. Iya. Pasti pengorbanan kalian sudah banyak sekali ya. Iya. Saudara mana mungkin menjalankan tugas dan kewajiban dari raja tanpa pengorbanan, iya toh? Kami tidak pernah menghitung pengorbanan, walaupun banyak di antara kami yang kehilangan harta benda, bahkan taruhan nyawanya. Hanya ada satu hal yang sebenarnya membuat kami kesal. Kenapa itu? Kami takut suatu saat kami akan kehilangan semangat. Tunggu dulu. Soal apa? Gangguan. Ada saja gangguan. Kami sudah menguras tenaga dan keringat, juga semangat. Tapi belum sampai 1 bulan terjadi keributan. Terjadi kecelakaan. Dinding vihara roboh berantakan. Dan teman-teman kami banyak yang terluka. Belum lama sampai 22 orang tewas kena reruntuhan dinding vihara sebelah utara. Gangguannya benar-benar membuat kami tidak tahan. Wah, celaka Kang, celaka. Ada apa? Ada yang ngamuk di pelataran Kamulan Kang. Waduh, ribut lagi, kacau lagi. Waduh. Tapi ada perempuan ngamuk Kang. Semua terpaksa menyingkir. Soalnya perempuan itu sakti. Dia membunuh siapa saja yang ada di dekatnya. Pokoknya semua kacau balau. Batu-batu yang sudah diukir pada pecah-pecah berantakan Kang. Mengerikan sekali. Gunadarma bagaimana? Ya, tidak ada. Beliau mungkin kembali ke tendanya. Terus siapa yang menjaga vihara sekarang? Siapa? Ya ada. Tuan Purnawijaya dan prajurit-prajurit Mataram, Kang. Sekitar 30 orang. Tapi tampaknya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama, Kang. Itu masalahnya. Itu sepertinya ada keributan ini ya. Ya, beginilah. Seperti ini yang membuat kami geram tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada saja gangguan. Aduh. Siapa perempuan yang mengamuk itu? Siapa lagi kalau bukan Biung Sinom? Iya, betul. Iya kan? Sinom. Mampus kalian semua. Modar. Dasar orang-orang bodoh. Untuk apa kalian bersusah payah? Mandi keringat, jauh dari keluarga, meninggalkan anak istri di rumah? Untuk membuat bangunan besar yang megah itu? Gila. Pekerjaan gila. Mau-maunya kalian dijadikan budak orang-orang Sailendra. Hei, tutup mulutmu perempuan busuk. Purnawijaya, Benteng Mataram, megah sekali setan itu. Benteng Mataram. Tapi apakah kemampuanmu segagah sebutanmu? Harus dibuktikan dulu. Hiat! Kurang ajar. Kau sudah menghasut mereka dan sekarang merobohkan dinding vihara. Sekarang aku akan merobohkanmu, Purnawijaya. Hiat! Ada apa, Tuan? Tuan? Iya, lupa. Saya harus memanggil Kakang. Sepertinya Kakang Gunadarma gelisah. Ya, memang. Hatiku tidak enak. Masih soal Udiani? Bukan soal itu. Lalu soal apa? Pasti Kakang sedang memikirkan sesuatu. Gelisah pasti ada sebabnya, ada alasannya. Mungkin karena aku jauh dari Kamulan. Biasanya ini merupakan isyarat yang kurang menyenangkan. Kalau begitu, sebaiknya Kakang kembali ke Kamulan. Rasa-rasanya Kakang tidak bisa berpisah terlalu lama dengan tempat itu. Iya, sepertinya begitu. Jiwaku, semangatku, rasa pengabdianku sudah menjadi satu dengan tempat itu. Hampir seluruh waktu yang kumiliki selama ini habis untuk memikirkannya, merancang,
dan membangun vihara. Ya, tak adakah tersisa waktu untuk diriku sendiri. Maksud kakak? Kalau menuruti keinginan hati, aku tak mau pergi dari sini. Aku tak ingin kemana-mana lagi. Aku sudah cukup merasa damai dan bahagia duduk di sini bersamamu. Tapi kakak mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat penting. Aku tak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Aku bukan benda yang mudah hilang atau dicuri orang. Kakak tidak percaya? Aku percaya, tapi... Tapi apa? Ayo, tapi apa? Aku punya perasaan khawatir juga, walaupun sedikit. Artinya, kakak kurang percaya. Kakak, saya tidak akan meninggalkanmu. Percayalah. Sungguh. Coba, ucapkan sekali lagi bantumu. Kakak datang saya pandang, kakak berlalu saya tunggu. Iya. Oh iya. Aku pergi dulu. Iya, pergilah. Jangan khawatir tentang diri. Iya, aku akan segera kembali. Hiat! Kamu mau mampus berdiri di situ? Siapa kamu? Ayo minggir. Ini bukan permainan yang menyenangkan. Perempuan setan itu bisa meledakkan kepalamu dalam sekejap. Apakah dia temanmu Purnawijaya atau jagomu yang baru turun dari padepokan? Aku tidak kenal dia. Hei, apa kerjamu di situ? Aku hanyalah seorang pengembara yang hina. Tapi aku tidak senang melihat bangunan wihara dirusak seperti ini. Itu pekerjaan dia, perempuan iblis itu. Dia yang harus bertanggung jawab. Apakah dia yang bernama Biung Sinom? Kamu tanya sendiri. Kamu yang bernama Biung Sinom ya? Apa urusanmu tanya nama soal segala? Gembel bodoh. Kalau kamu masih pengen hidup, cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak terlalu terburu-buru, Biung Sinom. Aku tidak punya waktu melayani gelandangan bodoh seperti kamu. Ayo, cepat minggat. Tenang dulu, Biung Sinom. Aku akan segera pergi setelah tahu apa yang menjadi penyebab keributan ini. Kalau kamu mau membela Purnawijaya, pasang kuda-kuda. Terima pukulanku. Hiat! Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu rusak bangunan wihara ini. Kamu tahu, mereka sudah bersusah payah membangunnya. Menumpuk batu siang dan malam. Memahat arca dan ratusan stupa untuk menunjukkan dharma baktinya sebagai Kawula Mataram. Karena mereka bodoh. Orang-orang Sanjaya bodoh seperti kerbau. Mau saja mereka menjadi budak suruhan orang-orang Selendra. Biung Sinom, kau bermaksud mengadu domba, ya? Aku mengatakan apa adanya. Memang, orang-orang Sanjaya goblok. Sehingga mereka dijajah Wangsa lain. Pikir saja, siapa yang mereka bela? Samaratungga? Cih! Raja sombong itu sudah mampus, Pramodawardhani. Cih! Keliru besar. Karena perempuan dari tanah seberang itu tidak pernah memikirkan nasib pribumi. Orang-orang Sanjaya. Atau mereka mau membela Raka Pikatan. Wah, anak keturunan Pumanuku itu sudah sejak lama tidur di ketiak istrinya. Dia pun tidak pernah memikirkan nasib rakyat Mataram. Gembel celaka. Kamu sudah membuatku ngomong terlalu banyak. Terimalah ini. Tiba-tiba Biung Sinom menyergap dengan garang. Pengembara hina melompat ke samping. Melihat serangannya gagal, perempuan tua itu tambah kesal. Dan dia pun kembali melancarkan serangan beruntun. Pertarungan menjadi seru. Purnawijaya dan prajurit-prajurit Mataram kali ini hanya berdiri menonton. Tak seorang pun di antara mereka tahu
bahwa pengembara hina yang mereka tonton sebenarnya adalah raja mereka sendiri yang melakukan penyamaran. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur, sampai jumpa.